Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya. Sebelum memulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wayan Dewi dari Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Ibu Yeni Asmara MPD, yang berjudul tentang pengertian, prinsip, dan tujuan pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berbeda pengertian dengan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam suatu pembelajaran, sedangkan pengelolaan kelas lebih kepada upaya-upaya untuk dapat menciptakan atau mempertahankan kondisi di mana proses belajar dapat terjadi secara optimal. Yang B, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pelaksanaan pengelolaan kelas tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada faktor-faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan kelas. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari siswa. Faktor internal, siswa berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan faktor eksternal, siswa berkaitan dengan lingkungan belajar, pengelompokan siswa, dan siswa di dalam kelas. Di dalam rangka memperkecil kemungkinan masalah gangguan di dalam kelas, dapat digunakan beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat digunakan. Ke-1, hangat dan antusias. Guru yang memiliki kehangatan dan antusiasme dapat memudahkan terciptanya kondisi belajar yang positif atau menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang dari guru kepada siswa dapat munculkan gairah atau semangat dalam belajar pada diri siswa. 3. Bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, peluasan. Peluasan tingkat laku seorang guru ditunjukkan untuk dapat mengubah strategi mengajarnya. Yang kelima, pendekatan pada hal positif pada dasarnya mengajar dan mendidik. Guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru diharapkan mampu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab jadi guru. Yang C, tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama itu menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dapat memungkinkan para siswa dapat belajar dengan optimal. Yang kedua itu menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi terciptanya interaksi dalam pembelajaran. Yang terakhir, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifatnya sebagai individu. Itulah materi dari saya yang sudah saya paparkan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.